Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Rinaldi sebagai fasilitator dan Bapak Aditya Sandi sebagai pengajar praktik saya atas segala bimbingan dan pendampingannya sejauh ini. Perkenalkan, saya Kustandi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 058 Babakan Ciparai, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Izinkan saya menyampaikan sintesa pemahaman materi pembelajaran berdiferensiasi dan koneksinya dengan materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Saya akan mencoba melakukan sintesa pemahaman dengan menjawab 3 pertanyaan pemantik berikut ini. 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Sebelumnya, saya cenderung melihat pembelajaran sebagai proses yang seragam, di mana semua murid diharapkan untuk belajar dengan cara yang sama. Namun, setelah mempelajari konsep pembelajaran berdiferensiasi, saya menyadari bahwa setiap murid memiliki kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang unik, dan penting untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual mereka. Pertanyaan pemantik 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan pemikiran ini telah membantu saya memahami bahwa implementasi pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya tentang memberikan materi yang berbeda kepada murid, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan setiap murid. Saya sekarang lebih fokus pada asesmen awal, menggunakan asesmen untuk memahami kebutuhan, minat, dan gaya belajar murid sebelum merancang pembelajaran. Perencanaan fleksibel, merancang rencana pembelajaran yang memungkinkan fleksibilitas dalam metode, konten, dan hasil belajar. Pemberian umpan balik, memberikan umpan balik yang konstruktif dan terus-menerus untuk membantu murid mencapai potensi mereka. Pertanyaan pemantik 3. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Dalam menghadapi tantangan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, saya akan 1. Mencari dukungan dan kolaborasi. 2. Refleksi dan evaluasi diri. 3. Mengadopsi sikap fleksibel. 4. Merayakan keberhasilan kecil. Dan 5. Menggunakan teknologi dan sumber daya. Berikut adalah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah prinsip dalam pendidikan yang bertujuan untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing siswa. Dalam konteks ini, guru berupaya untuk menciptakan pengalaman belajar yang bervariasi sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang adil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa aspek utama dari pembelajaran berdiferensiasi meliputi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah materi pelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kesiapan siswa. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah metode pengajaran dan aktivitas yang beragam untuk memenuhi gaya belajar yang berbeda. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk artinya berbagai jenis tugas dan proyek yang memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang paling sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas melalui beberapa langkah praktis yang berfokus pada kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Berikut adalah tahapan implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 1. Memetakan kebutuhan dan karakteristik siswa dengan menggunakan kuesioner atau survei, observasi, dan portofolio siswa. 2. Merancang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menyusun dan menetapkan tujuan yang fleksibel, beragam aktivitas, pengelompokan siswa,
dan penyediaan materi yang bervariasi. 3. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi, memberikan tugas dengan tingkat kesulitan yang bervariasi sesuai dengan kemampuan siswa. 4. Penilaian dan umpan balik, menggunakan berbagai bentuk penilaian seperti penilaian formatif, sumatif, dan autentik untuk mengukur pemahaman siswa secara menyeluruh, memberikan umpan balik yang konstruktif dan personal untuk membantu siswa. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Berikut adalah beberapa caranya. 1. Menyesuaikan tingkat kesulitan tugas. Dengan memenuhi ini, murid dengan tingkat pemahaman yang berbeda mendapatkan tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka. 2. Dengan menggunakan beragam metode pengajaran yang bervariasi. Penggunaan berbagai metode pengajaran seperti visual, auditori, dan kinestetik memungkinkan murid dengan gaya belajar yang berbeda dapat memahami materi dengan cara yang paling sesuai bagi mereka. 3. Kelompok belajar heterogen dan homogen. Memberikan murid pilihan tentang cara mereka belajar, misalnya proyek, esai, atau presentasi. Ini juga memberi mereka kontrol atas proses belajar mereka. Pilihan dalam pembelajaran. Ini artinya memberikan murid pilihan tentang cara mereka belajar sesuai profil belajarnya. Variasi penggunaan media pembelajaran audio, visual atau video dengan strategi bermain peran, diskusi atau bahkan ceramah akan memberikan pemahaman holistik dan bermakna bagi mereka. Dan yang kelima, penilaian yang beragam. Menggunakan berbagai bentuk penilaian seperti tes tertulis, presentasi, proyek atau penilaian diri untuk mengukur pemahaman murid secara menyeluruh adalah merupakan bagian dari pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan koneksi antara materi pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif adalah sebagai berikut. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia, menekankan pentingnya pendidikan yang menghargai setiap individu dan mempromosikan kemandirian serta kebebasan belajar. Filosofinya menginspirasi pembelajaran berdiferensiasi dengan beberapa cara berikut. 1. Prinsip Ingarsa Sung Tulada Ing Madya Mangun Karsa Tuturi Handayani. Menjadi teladan di depan, memberikan motivasi di tengah, dan memberikan dorongan di belakang, sejalan dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Kedua, penghargaan terhadap keberagaman, artinya menghargai dan menyesuaikan dengan perbedaan individu setiap siswa, seperti yang ditekankan dalam pembelajaran berdiferensiasi, mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman dan keunikan masing-masing siswa. Nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki peran penting dalam mengembangkan pendidikan yang inklusif dan efektif. Nilai dan peran ini terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi sebagai berikut. Inovatif dan berpikir kritis. Guru penggerak dituntut untuk selalu mencari cara-cara baru dalam mengajar dan menilai siswa. Pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan kreativitas dan inovasi dalam menyusun strategi yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru penggerak harus mampu mengelola kelas yang beragam dan menerapkan metode yang berbeda untuk memastikan semua siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka. Koneksi pembelajaran berdiferensiasi dengan materi visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah menciptakan lingkungan belajar yang memberdayakan semua siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Pembelajaran berdiferensiasi mendukung visi ini melalui 1. Pendekatan yang berpusat pada siswa. Ini artinya dengan menyesuaikan pengajaran sesuai kebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar. Kedua, pembelajaran yang inklusif.
Menciptakan lingkungan yang inklusif di mana semua siswa, terlepas dari kemampuan dan latar belakang mereka, dapat belajar dan berkembang secara optimal. Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan materi budaya. Budaya positif dalam lingkungan pendidikan adalah kunci untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Pembelajaran berdiferensiasi berkontribusi pada budaya positif dengan cara: 1. Menghargai keberagaman. Dengan menerima dan menyesuaikan pendekatan pengajaran berdasarkan perbedaan individu siswa, pembelajaran berdiferensiasi membantu membangun budaya saling menghargai. Kedua, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Artinya, dengan memberikan tugas yang menantang tetapi dapat dicapai, serta menyediakan pilihan dalam pembelajaran, siswa merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam proses belajar. Ketiga, menciptakan lingkungan yang mendukung. Ini artinya dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dan personal, guru membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan akademik dan emosional siswa. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang komprehensif dan fleksibel, yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta mendukung budaya positif di sekolah. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk 1. Menghargai dan menyesuaikan dengan keberagaman siswa. 2. Menerapkan inovasi dan kreativitas dalam pengajaran. 3. Menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar. Dan 4. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal, tetapi juga membangun komunitas belajar yang menghargai setiap individu dan mendorong perkembangan holistik mereka. Demikianlah sintesa pemahaman saya terkait koneksi antara materi yang sudah dipelajari dengan pembelajaran berdiferensiasi dan implementasinya di dalam kelas. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan salam bahagia untuk guru-guru hebat dimanapun berada.